Baku dapat ulang Nenyong Piano. Pagi-pagi bangun, so siap menyambut hari baru toh. Dapat scam. Aduh. Kita langsung cerita juga DP kronologi. Jadi begini. Ya, pagi-pagi kita biasa toh. Bangun pagi. Tadi pagi nggak tahu kenapa. Kita itu biasanya bangun jam sekitar 7.15 sampai 7.30. Nah, tadi pagi kita bangun sejam lebih awal. Jadi sekitar jam 6.15-an. Kita bangun, kita langsung cek HP. Kita cek HP ada SMS. Di SMS begini. Your shipment is abnormal. The goods have been put on hold, bla bla bla. Ini bisa lihat di sini. Intinya adalah pengiriman atau barang yang harusnya kita terima itu ada abnormal, itu keanehan lah gitu. Jadi barangnya ditahan dan dia minta untuk memperbaharui kita alamat pengiriman. Waktu kita klik dia link itu muncul Australia Post bahwa gitu. Australia Post itu kalau di sana sama dengan apa ya? JNE. Tapi ini bukan sponsor ya. Jadi kita sebut juga semua JNE, Tiki, JNT, Si Cepat, Ninja, apa leh. Pokoknya itulah. Oke, itu dia langsung ke situs, ke website. Nah, websitenya itu it looks legit. Kayak ya nggak kelihatan gitu kalau itu scam gitu. Biasanya gue tuh nggak kena nih tipu-tipu daya kayak gini, biasanya nggak kena. Tapi gue ceritain sedikit ya kenapa gue bisa kena. Jadi kebetulan kemarin my key card gue hilang. My key card itu kartu yang biasa kalian pakai kalau mau naik public transport. Itu kayak kalau di Jakarta tuh kayak apa ya? Japro apa nama kartunya kalau mau naik busway itu. Terus gue minta replacement cardnya, kartu pengganti. Kenapa gue nggak beli baru? Karena di kartu gue yang lama itu ada namanya My Key Pass. Jadi gue bisa gratis naik public transport selama 1 sampai 2 bulan. Gue lupa apa persisnya habis atau expire-nya kapan, tapi ya itu. Intinya sayang lah kalau gue beli kartu baru. Kartu lama ini kan masih dipakai tuh, datanya masih bisa dipakai. Singkat cerita gue telepon, terus mereka bilang oke, mereka akan kirimin replacement cardnya. Terus gue bilang gue itu butuh cepet karena gue commute regularly. Gue sering lah naik public transport. Terus mereka bilang ya udah akan diusahakan gitu. Masuklah SMS ini. Jadi gue pikir, oh ini my key card gue nih. Tapi my key card ini so pasti ini. Oh mantap, dorang usahakan. Baru kemarin telepon, hari ini langsung dorang mau kirim. Dan soal shipment address-nya atau alamat pengirimannya itu sangat make sense karena kita kan tinggal 2 bulan sebelumnya nggak di sini. Jadi kita pikir kartu kita itu dikirim ke alamat yang lama. Jadi kita harus perbaharui ke alamat yang baru. Pokoknya make sense deh. Pas sekali memang dorang kirim SMS ini. Kita yakin ini kebetulan gitu. Tapi ya itulah, itu yang buat kita akhirnya klik link dan isi data di situ. Jadi waktu kita klik link itu diminta untuk isi ya biasalah nama, alamat, nomor telepon, email, sudah kita isi situ. Terus habis itu mereka bilang karena ini kesalahan pembayaran, ini kita nggak sempat capture atau screen record. Karena ada kesalahan pembayaran, karena ada kesalahan atau karena mau diganti nih alamatnya, jadi ada tambahan biaya pengiriman. Biaya pengirimannya waktu tulisannya di situ cuma $1,2 apa, 12.000 lah, cuma 12.000 perak. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Nah waktu kita klik oke, itu kita diminta untuk masukin tapi bank details. Jadi mulai dari nomor kartu, mana ya? Tunggu rabu-rabu kita saya tunjung ya tapi kartu. Aduh, ada di luar nggak jadi. Oh, nah apa? Tunggu kita saya tunjung. Ini
ini dia. Nah, ini ada bank detailsnya nih. Ini mulai ada nama, terus di bawah ini ada expiration date. Nah, di sini ada ada nomor ini. Terus di belakang juga ini kalau ngoni lihat nih. Ini ada angka kan, set. Nah, kalau kita buka ini angka nih. Ini security, pokoknya kita lupa nomor apa, CVV apa CCV ya, lupa itu noh pokoknya. Nah, detail-detail itu semuanya kita masukin ke dalam website itu. Kita klik bayar, itu dia tulisan ya pokoknya nggak bisa diterima gitu-gitulah. Karena kita pikir ini kita kartu for public transport, ya kita mau supaya itu datang cepat. Jadi kita pakailah kita kartu lain, yaitu kartu Genius yang dari Indonesia. Kita masukin lagi lah datanya di situ. Udah, yang Genius ini tulisannya ya diterima Bapak gitu toh. Kita pikir, tunggu dulu. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Kita nggak tahu apa detail yang bikin kita berpikir kayak kayaknya ada yang aneh. Apa mungkin ada tulisan di situ atau apa, kita nggak tahu, kita lupa. Karena ya namanya juga baru bangun toh. Tapi yang jelas kita langsung merasa ada yang aneh nih. Terus kita langsung perhatikan, lihat di linknya. Oh, kita ingat. Jadi di situ itu ada tulisan login, ada semua lah, kita scroll ke bawah juga ada tulisan. Wah, pokoknya ya kayak websitenya Australia Post gitu. Tapi kita klik login nggak bisa, kita klik yang bawah-bawahnya juga nggak bisa, kita klik kontak juga nggak bisa. Kok aneh ya? Nah, kita lihat lagi linknya. Linknya ini nggak ada tulisan Australia Postnya. Kita lihat lagi SMS-nya. Memang SMS-nya itu nomor doang, dan itu biasa di sini gitu. Kadang-kadang kalau kita dari ini aja, dari NAB ini, dari bank itu mau dikirim konfirmasi kodenya pakai nomor doang gitu. Jadi itu biasa. Tapi di SMS-nya kok nggak ada tulisan ini dari Australia Post begitu ya. Jadi cuma ya begitu aja, langsung link gitu. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita copy itu message, kita paste di Google. Long story short, singkat cerita, yaitu adalah scam. Langkah pertama yang kita lakukan tentu saja kita cek kita pay balance atau jumlah uang di rekening. Waktu kita cek di situ masih aman. Itu yang di ATM Australia. Di ATM Indonesia juga kita cek Genius, masih aman juga. Jadi untungnya tapedoi aman gitu. Jadi nggak dorang nggak kore lah. Cuma kita nggak bisa biarkan begitu saja. Harus kita lakukan blok kartu dan sebagainya. Kenapa? Karena sekarang mungkin aman, tapi kan pasti dorang sudah apa itu data-datanya. Jadi kita harus kita blokir gitulah supaya dorang nggak bisa akses. Nah, yang pertama kita lakukan setelah kita itu cek, kemudian kita coba blok kartu. Kebetulan punya aplikasinya, jadi kita bisa blok dari aplikasinya. Genius pun begitu. Genius ngoni bisa langsung blok dari DP aplikasi. Udah, kita blok, kita bikin akun baru untuk kita pindahkan sebagian kita pay dana ke akun yang baru. Buat jaga-jaga Jono. Karena kita coba baca-baca buat akun baru ternyata cepat gitu. Yang nggak tahu ya kalau Genius ini yang bank di Australia. Kita bikin, nah baru kita transfer sebagian uang ke situ. Itulah makanya ada bukti transfer di tape rekening itu, atau ada data bahwa di kita pay rekening yang lama itu keluar 2000 Australian dollar atau 20 juta gitu. Karena itu bukan penipunya yang ambil, tapi kita yang transfer sendiri ke kita pay rekening yang baru kita backing. Setelahnya kita langsung telepon banknya, karena yang disarankan setelah ngoni kena scam itu langsung hubungi ngoni pay authorize DP istilah kita lupa. Pokoknya hubungi ngoni pay bank lah. Akhirnya kita hubungi kita pay bank. Ya biasalah, dorang mau konfirmasi
kalau itu memang torang toh dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian intinya kita pe langkah so tepat lah. Terus dorang bilang, ini kan kita blok yang di aplikasi ini blok sementara. Jadi dorang bilang di blok permanen aja. Oke, kita bilang ya udah blok permanen. Nanti kita tunggu, nanti kita akan dikirimkan kartu baru. Jadi sekarang kita tinggal tunggu kartu baru. Habis itu kita aktifasi kartunya di aplikasi dan kita bisa pakai. Nah, jadi kartu yang lama ini sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Nah, harusnya sih problem solved, harusnya ya. Ya mudah-mudahan kita data-data yang kita kasih begitu, nama, alamat, nomor email dan lain-lain itu tidak dipakai untuk hal-hal yang gawat lah gitu. Mudah-mudahan. Waktu kita di telepon itu dorang juga bilang untuk ke websitenya scamwatch.gov.au. Ini website resmi Australia soal yang scam-scam begitulah, yang penipuan-penipuan begitu. Di sini kita juga bisa report dan bisa lihat informasi atau contoh-contoh scam itu yang bagaimana, supaya ya mencegah untuk kita atau orang lain juga tidak terkena scam lah. Itu yang kita bilang di awal, scam di sini itu nggak sama dengan di Indonesia. Di Indonesia scamnya itu paling kayak, selamat Anda mendapatkan, yang melalui SMS ya kan begitu toh, selamat Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Itu so basi itu. So nggak ada lagi yang kena tipu yang begitu. Tapi mereka di sini lebih modern, lebih canggih, lebih tahu lah gitu gimana supaya buat orang agar orang bisa percaya gitu. Websitenya pun yang kita bilang tadi lebih legit gitu, lebih ini nggak akan bisa dapat bedakan gitu. Oke, akhirnya kita masuklah ke website ini. Di website ini dikasih tahu, ini ada tulisannya nih, we are unable to help you recover money bla bla bla. Intinya dorang nggak bisa mengembalikan uang yang orang curi. Ngonipe kehilangan, dorang nggak bisa kasih kembali. Mereka juga nggak bisa bantu untuk tracking down penipunya. Tracking down itu kayak melacak. Nah, melacak DP penipu ini. Jadi yang ini memang mesti hati-hati. Begitu. Jadikanlah kita pengalaman ini pelajaran for ngoni. Untungnya sampai sekarang ya nggak ada yang diambil dari kita gitu, terutama soal duit. Aman. Terus ya kita isi semua detailnya yang dia minta gitu. Kita diminta juga untuk mencantumkan linknya, mencantumkan nomornya. Kita diminta juga untuk menjelaskan secara singkat kapan, detailnya, kemudian kita data diri juga gitu, dan sebagainya, dan kita file report gitu, kita masukin laporannya. Terus di website ini juga kita cari-cari, ini ada berita-berita kayak ini berita yang dia menyasar mahasiswa atau mahasiswi dari China gitu. Terus ada juga ini menyasar Matilda fans. Matilda's fans itu supporter bola. Nah, supporter waktu itu kan ada event Piala Dunia Wanita di Australia. Itu jadi ada banyak di sini, ada banyak berita-beritanya, banyak jenis scamnya. Ya itulah kenapa ngoni mesti hati-hati gitu. Saran dari kita, kalau bisa setiap mau kasih ngoni data diri, ngoni detail-detail yang sensitif seperti detail bank atau detail apa lagi ya, dokumen-dokumen penting gitu, itu pastikan sumbernya institusi, organisasi, lembaga yang ngoni kasih itu adalah tempat yang kredibel gitu, yang bisa dipercaya, yang memang legit begitu, yang legitimate. Jadi pastikan dulu linknya, lihat lagi nomornya, ya itulah pokoknya kalau berhubungan dengan data sensitif harus lebih hati-hati lagi. Itu adalah kita pelajaran yang kita bisa sharing ke ngoni. Mudah-mudahan ngoni semua aman dari scam atau penipuan-penipuan. Seperti yang kita bilang, mudah-mudahan tidak terjadi hal yang gawat, tapi kita akan update ke ngoni kalau ada sesuatu yang terjadi. Segitu aja dulu videonya, see you on the next video, PJ.